jangan malu menjadi seorang petani. Jangan malu di sawah, jangan malu kotor-kotoran. Karena dari malu kalian itu bisa menghasilkan uang yang besar. Perkenalkan, nama saya Raga, umur saya 24 tahun. Asli saya dari Desa Namungan 1, Selopamero, Imogiri, Bantul. Saya dulunya seorang pengangguran, bekerja serabutan. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta menjadi seorang OB. Dan di situ gaji saya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan saya sehari-hari dan keluarga saya. Di situ saya bekerja selama 2 tahun menjadi OB, dan ternyata tuntutan ekonomi keluarga saya semakin besar. Dan di situ saya juga berpikir lagi mencari peluang usaha apa yang cocok buat diri saya, buat keluarga saya. Sedangkan modal pun tak ada. Nah, dari situ kebetulan mertua saya punya cukup lahan untuk saya garap. Awalnya dulu saya menghiraukan petani itu apa? Dia kotor, panas, melelahkan. Sedangkan untuk orang muda seperti saya, pertanian itu sepertinya susah. Di situ saya bisa belajar dari mertua saya dulu, gimana cara menanam bawang merah, bagaimana cara menanam cabai yang benar. Dari situ selama 2 bulan ternyata penghasilan menanam bertani bawang merah itu cukup menggiurkan, dan saya memutuskan untuk bertani. Dari awal 2016 saya bertani sampai sekarang, alhamdulillah penghasilan saya cukup besar. 80 kilo dari bibit saya bisa menghasilkan uang kurang lebihnya 20 juta sekali panen. Dari penghasilan bertani saya itu alhamdulillah bisa kecil-kecilan bangun rumah, istilahnya menyenangkan anak istri. Dan dulu saya itu pertama kali di pertanian itu dipandang sama orang-orang kampung saya itu dianggap orang remeh, istilahnya cengeng. Apakah kamu bisa bertani? Apakah kamu bisa kayak gini? Nah, dari orang-orang itu pun saya mengambil itu bukan seolah-olah jadi seperti bully atau untuk mengedonkan niat saya untuk menjadi seorang petani. Saya itu balik menjadi motivasi biar saya bisa menjadi petani sukses. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tama Fandi Mubarok dengan NIM 327 dari kelompok 4. Saya akan menjadi motivator. Saya akan menerangkan tentang bagaimana supaya menjadi usahawan yang sukses di usaha muda. Yang pertama itu dengan cara kita mulai dengan apa yang kita sukai. Menurutnya, kenapa? Karena kita menikmati proses dari bisnis tersebut. Kita menikmati ritmenya, kita akan survive dengan sendirinya karena kita suka dengan apa yang Selanjutnya, saya Serina Pitaloka, NIM 167. Di sini saya akan membagikan motivasi untuk para entrepreneur muda. Menjadi entrepreneur adalah sebuah pilihan yang kadang-kala memang tidak masuk akal, namun jika menimbulkan kecanduan bagi yang sedang merasa menguasai dalam bidangnya, dan tahu kira-kira rintangan apa yang bakal dihadapi. Semisal ada seorang banker, jabatannya tinggi dalam sebuah bank. Beliau malah mengundurkan diri dari jabatannya
dan memilih untuk mengikuti training di salah satu negara di Asia Tenggara, hanya untuk memperoleh lisensi sebuah restoran fast food terkenal di negeri ini. Namun ternyata usaha beliau berbuah hasil, malahan sekarang beliau malah memiliki jaringan restoran tersebut terbesar di Indonesia. Itulah kata beliau, dari 100 orang pengusaha baru 80% akan jatuh bangkrut karena incoherence. Salah satu persyaratan yang penting untuk menjadi wirausahaan yang sukses adalah jiwa wirausaha dan pantang menyerah. Misalnya, takdir memberikan risiko yang sedemikian, maka tinggal kita memilih menjadi salah satu dari 80% yang gagal atau menjadi satu dari 20% yang berhasil. Maka kita harus selalu istiqomah, gak bisa di sini coba lagi, dan banyak-banyaklah diskusi dengan orang yang ahli di bidangnya. Ada kata-kata mutiara yang modal awal dari para entrepreneur, yaitu andai kita berani mencoba dan kita lebih tekun dan ulet, maka pasti kegagalan tak pernah ada. Beranilah merantau, membangun percaya diri dan kemandirian. Berani gagal, hanya orang yang berani gagal total akan meraih keberhasilan total. Berhasil sukses, seberapa besar rezeki yang kita inginkan, itu sama dengan seberapa besar kita berani mengambil risiko. Berani berbeda, siap-siaplah jika diejek oleh teman-teman, ada karena suatu saat mereka akan mengerti dan menyesali perbuatan mereka. Pengusaha swasta memainkan peran lebih besar dalam perekonomian dunia. Pengusaha kecil telah merampas multimiliaran dolar dari bisnis besar. Itu yang disebut dengan kata mutiara John Naismith. Terima kasih dari menurut Richard Branson, kesempatan bisnis itu bagikan sebuah bis, sekali berhenti akan ada bis lain yang menyusul. Nah, Richard Branson menyampaikan dengan jelas, bisnis merupakan suatu sistem berkesinambungan dan membutuhkan konsistensi dari pemiliknya. Setiap waktu adalah kesempatan untuk meraih kesuksesan. Jika lengah dan tidak jeli dalam menggunakan waktu, maka kesempatan ini akan terbang dan jatuh ke tangan orang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta dengan NIM 557. Di sini saya akan membagikan sebuah quotes dari George Soros. Beliau pernah mengatakan bahwa beliau dulunya hanya seorang manusia biasa saja, sama seperti kita semua sekarang. Sebelum akhirnya sekarang beliau telah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, kutipan tersebut sangat jelas. Soros mengatakan bahwa siapa saja bisa meraih kesuksesan, bahkan mereka yang tidak memiliki apa-apa sekalipun. Kesuksesan bisa saja datang kepada siapa saja yang mau berusaha dan mengejar kesuksesan itu sendiri. Terima kasih.